Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menyatakan sendiri bahwa Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 147. Juga dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Wala yardo li ibadihi kufri wa in tashkur yardohu lakum. Dia Allah tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya, tapi jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Dan ayat yang sangat terkenal adalah Quran Surah Ibrahim, juga ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Imam Athaillah As-Sukandari berkata dalam kitab Al-Hikam, jika kamu bersyukur kepada Allah, maka berarti kamu telah mengikat nikmat Allah dengan tali, sehingga kenikmatan dari Allah tidak akan terlepas darimu. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, agar kita tetap selalu mendapat nikmat darinya. Apa arti syukur? Menurut Imam Ibnu Faris, syukur artinya jika kita memuji terhadap sesuatu karena kebaikan-kebaikan dari sesuatu itu. Imam Ar-Raghib berkata, syukur adalah mengingat sekaligus menampakkan karunia. Imam As-Soduk berkata, Allah membalas ketaatan hamba-hambanya dengan cara menjadikan balasan dari Allah itu sebagai pernyataan terima kasih dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taghabun ayat 17, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Bagaimana cara kita manusia bersyukur kepada Allah? Dalam hati mengakui bahwa dari Allah semua kenikmatan. Mata dapat berkedip, setiap hari bisa menarik napas, bahkan bisa buang hadas. Itu juga nikmat Allah. Dalam hal apapun, semua dari Allah. Lalu kita memujinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dengan menggunakan nikmat atau pemberian ke hal-hal apa yang disukai oleh Allah, atau hal-hal apa yang diperintahkan Allah, dianjurkan oleh Allah, bukan malah menggunakannya pada hal-hal yang tidak disukai Allah. Berikut ini amalan berupa zikir, ungkapan rasa syukur. Ada seseorang yang menyebut dirinya dengan inisial AS. Ia menulis, tampar saya, jika dalam waktu 14 hari kamu mengamalkan ini, kamu tidak kaya. Ternyata amalan yang dimaksud ada tercantum dalam kitab Kashfi Robbi Majlubi. Amalan berupa zikir yang pendek, yang walaupun dibaca di saat sedang kesusahan, di saat sedang kesulitan, Allah akan kagum kepada orang yang berzikir dengan zikir ini. Bagaimana Allah tidak kagum kepada orang yang selalu memujinya, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tapi tetap bersyukur karena pandangan hati dan pandangan matanya memandang kebaikan-kebaikan dari Allah, bukan memandang kesusahan hidup pribadinya. Bergantilah kesulitan dengan kemudahan, kesusahan dengan kebahagiaan. Dalam kitab tersebut, zikir ini harus diamalkan setiap hari
sampai 14 hari berturut-turut. Tidak boleh ada absen walau 1 hari pun. Dan mengamalkannya atau menzikirkannya hanya pada waktu subuh. Sholat subuh di mana saja boleh, sendirian atau berjamaah lebih bagus. Dan jangan lupa habis subuh berzikir dengan kalimat pernyataan ini. Kalau dalam waktu 14 hari ada hari yang absen, tidak berzikir dengan zikir ini, maka harus dimulai lagi, dianggap atau dihitung sebagai mulai dari awal, mulai dari hari pertama. Hanya habis sholat subuh, tidak boleh diamalkan di waktu-waktu lain. Wudhu tetap masih ada, tidak batal. Menghadap kiblat, sebelum berzikir, berdoa, ucapkan, "Ya Allah, saya niat mengamalkan zikir agung ini untuk memohon uang sebanyak-banyaknya. Izinkanlah saya untuk menjadi orang kaya dengan banyak uang. Amin." Lalu selesai berdoa itu, bacalah surah Al-Fatihah 3 kali. Setiap Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad juga 3 kali. Setiap 1 kali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zikir pembuka diucapkan sebanyak 3 kali, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu barulah membaca Alhamdulillah sebanyak 300 kali. Tidak ada tambahan kata lain, cukup 300 kali Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Alhamdulillah. Demikian telah saya sampaikan suatu bacaan zikir rasa syukur yang apabila diamalkan selama 14 hari, dalam waktu 14 hari, dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi, maka mampu mengundang lebih banyak lagi kenikmatan dari Allah, terutama kenikmatan dalam hal rezeki dan kekayaan. Amin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.